Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Birinka Aldira Faustinasa dari kelas Perbankan Syariah 6H Wirausaha UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang analisis sumber biaya dana dan SBDK atau suku bunga dasar kredit Bank Indonesia. Apa aja sih pembahasan di video kali ini? Pembahasan di video kali ini dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama ada sumber dana, yang kedua ada cost of fund, yang ketiga ada cost of loanable fund, dan yang keempat ada SBDK atau suku bunga dasar kredit. Silahkan disimak videonya. Di pembahasan pertama atau topik 1 adalah sumber dana dan alokasi dana. Sumber dana merupakan sumber utama pendapatan bagi sebuah bank atau perusahaan. Sumber dana ini digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat serta mendanai kegiatan operasional dari bank atau perusahaan. Jenis-jenis sumber dana. Sumber dana dibagi kepada 3 jenis. Yang pertama dana pihak pertama, yang kedua dana pihak kedua, dan yang ketiga ada dana pihak ketiga. Dana pihak pertama menurut Dunda Wijaya tahun 2005, secara garis besar pihak pertama terdiri atas modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan, dan laba ditahan. Kemudian dana pihak kedua adalah call money, pinjaman antar lembaga keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang terakhir atau dana pihak ketiga meliputi giro, deposito, dan tabungan, yang mana giro, deposito, dan tabungan dihimpun dari nasabah. Selanjutnya adalah biaya dana. Biaya dana atau cost of fund merupakan total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan dari nasabah. Total biaya dana ini harus diperhitungkan dengan cadangan wajib minimum atau reserve requirement yang ditetapkan oleh pemerintah. Perhitungan biaya dana menurut Taswan pada tahun 2003 dibagi menjadi 3, yaitu metode rata-rata tertimbang, metode rata-rata historis, dan metode marginal. Di dalam metode biaya rata-rata tertimbang, hal yang harus diperhatikan ialah peranan dari masing-masing sumber dana yang mana ditunjukkan melalui besarnya komposisi dana serta faktor-faktor lain. Sedangkan metode biaya dana rata-rata historis, bank hanya menjumlahkan biaya penghimpunan dana dibagi dengan total dana yang dihimpun. Pada metode biaya dana rata-rata historis, tidak applicable apabila suku bunga itu terus berubah-ubah dan tidak pasti. Di sisi lain, metode biaya dana marginal sering digunakan untuk mengambil keputusan pada saat yang sama. Biaya dana selain digunakan untuk mencari sumber dana yang murah dan menentukan keuntungan bank syariah, juga digunakan untuk mengetahui jenis sumber dana serta cara penggunaannya yang berdampak terhadap risiko likuiditas, bunga, dan modal dari bank yang bersangkutan. Adapun faktor yang mungkin akan mempengaruhi dari biaya dana yaitu struktur sumber dana, tingkat suku bunga, jangka waktu pengendapan dana, volume dana, biaya overhead, besarnya arus kas yang diperoleh bank, dan pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cost of loanable funds. Menurut Eri Sandi pada tahun 2007, cost of loanable funds atau disebut dengan COLF merupakan biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum. COLF digunakan untuk mengetahui dana yang benar-benar efektif dan dapat digunakan untuk penyaluran kredit kepada nasabah. Dengan demikian, bank dapat mengoptimalkan antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Suku bunga dasar kredit atau biasa yang disebut dengan SBDK.
berikut adalah definisi dari SPDK. Dari definisi yang ada di layar, SPDK dapat ditarik kesimpulan sebagai suku bunga dasar yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang besarannya atau batasan bunganya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Adapun unsur yang ada di dalam SPDK, yaitu BLR atau Base Lending Rate dan BI Rate. BLR merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan besaran bunga atau jasa pinjaman kepada para debitur, sedangkan BI Rate merupakan suku bunga Bank Indonesia yang dimana termasuk ke dalam instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia mengelompokkan atau menggolongkan SPDK ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada korporasi, yang kedua ada retail, yang ketiga ada mikro, dan yang keempat ada konsumsi. Yang pertama kredit korporasi. Kredit korporasi merupakan kredit pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha yang memiliki modal lebih dari 100 miliar. Yang kedua ada kredit retail. Kredit retail merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan produktivitasnya. Misal, seperti pada supermarket atau distributor, di mana pengusaha tersebut memiliki dana lebih dari 10 miliar. Yang ketiga ada kredit mikro. Kredit mikro adalah pembiayaan yang membiayai kegiatan usaha produktif pada jenjang usaha kecil hingga menengah, seperti pada usaha UMKM. Kredit mikro pencairannya maksimal 100 juta dan diberikan secara bertahap. Yang terakhir ada kredit konsumsi, di mana kredit ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun manfaat-manfaat dari adanya suku bunga dasar kredit antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan transparansi atas produk perusahaan kepada nasabah, investor, atau para pemegang sahamnya. Lalu yang kedua, untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat antar perusahaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, merupakan upaya perusahaan dalam melindungi nasabahnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada para kartel yang bertindak curang. Faktor yang mempengaruhi SPDK. Yang pertama ada kebutuhan dana bank. Kebutuhan dana bank akan sangat berpengaruh dalam penentuan SPDK karena suku bunga yang kecil akan menyebabkan nasabah menambah kreditnya. Yang kedua target laba. Yang ketiga, kualitas jaminan. Kualitas jaminan merupakan upaya nasabah dalam menjaminkan barangnya untuk mengambil sebuah kredit pembiayaan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman merupakan periode atau berapa lama sebuah bank itu meminjamkan dananya kepada nasabah untuk dikembalikan. Yang keenam, reputasi atau citra perusahaan. Yang ketujuh, produk yang semakin kompetitif antar perusahaan. Yang kedelapan, hubungan antar bank dan nasabah. Dan yang terakhir atau yang kesembilan merupakan persaingan antar perusahaan. Dari video pembahasan saya, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sumber biaya dana dan cost of loanable fund sangat penting bagi sebuah bank atau lembaga untuk menghasilkan laba yang maksimal serta membiayai biaya operasional dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan pada SPDK atau suku bunga dasar kredit juga sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut akan berdampak kepada risiko likuiditas di mana risiko tersebut dapat memperkirakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Cukup sekian pembahasan saya di dalam video ini mengenai analisis sumber biaya dana dan penetapan suku bunga dasar kredit pada Bank Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Be happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.